Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwah sekalian dan akhwat anggota grup WhatsApp Dirasah Islamiyah, hafizana wa hafizakumullah. Tentang taubat. Ternyata sebagian dari perilaku manusia ada yang bersifat wajar dan kewajaran yang dihukumi mubah. Tidak berdosa ketika seseorang ingin melaksanakannya, ternyata bisa berubah menjadi sifat terlarang pada saat tindakan dan aktivitas itu berlebihan. Termasuk yang sering ditegur dan diingatkan di dalam syariat adalah ketika seseorang semangat untuk mengumpulkan dunia. Dalam hadis yang kita pelajari disebutkan tentang realita itu sekaligus sebagai solusi agar seseorang berada pada jalur tengah dan yang ideal. Dalam Al-Quran surat Al-Jumu'ah Allah katakan فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Apabila salat Jumat sudah dilaksanakan, sudah selesai, silahkan kalian mencari usaha kalian. Carilah rahmat-rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, keutamaan dan rizkinya kalian cari. Karena memang itu diperintahkan. Bahkan Allah Azza wa Jal melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam memuji sebuah harta yang dimiliki oleh orang yang saleh. Akhirnya harta itu bisa lebih bermanfaat, diberikan kepada jalan-jalan yang baik sehingga bisa menyebar manfaatnya kepada orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih mengatakan ni'mal malus salih lirrajulis salih. Sebaik-baik harta yang baik ketika dimiliki oleh orang yang baik. Dia tahu haknya. Ketika dia harus menggunakan untuk kepentingan pribadinya, dia tahu kadarnya. Tidak berlebihan, tidak membuat dia sombong, tidak membuat dia terlena. Lalu dia juga tahu bahwa dalam harta ini ada hak untuk orang lain. Kemudian dalam syariat, dicela sekali ketika ada orang meminta-minta. Padahal dia sedang tidak butuh. Pernah dalam Sahih Bukhari dan Muslim ada seorang sahabat yang bernama Hakim Ibn Hizam radhiyallahu an. Beliau bercerita sendiri tentang dirinya. Beliau katakan sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atani, thumma sa'altuhu fa'atani, thumma sa'altuhu fa'atani. Aku pernah meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak tolak. Beliau kasih aku. Aku minta lagi, dikasih lagi aku. Aku minta lagi, dikasih lagi aku. Akan tapi Rasulullah SAW kemudian mengatakan, Ya Hakim, inna hadzal mal khadiratun hulwah. Wahai Hakim, harta ini hijau memukau dan juga manis dirasakan. Faman akhadaha bisakhawati nafsin burika lahu fih. Maka barang siapa yang bisa mengambil, mendapatkan harta ini dengan jiwa yang terhormat, tidak merendahkan diri, tidak membuat dirinya terhina, tidak terlalu ngotot untuk mendapatkannya, maka Allah akan berikan keberkahan pada hartanya. Waman akhadhaha bi israfi nafsin lam yubarak lahu fihi. Akan tetapi ketika ada orang tamak, dia pengen meraup semuanya, dia sudah punya, dia sudah mencukupi kebutuhan, akan tetapi dia masih ingin mendapatkan lebih banyak, bahkan dia minta-minta. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak berikan keberkahan pada orang itu. Wa kana kalladzi ya'kulu wa la yashba'. Bahkan orang itu seperti orang yang makan terus tidak kenyang-kenyang. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran lebih istimewa lagi. Al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Dan tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya orang yang memberi lebih istimewa, lebih mulia daripada orang yang menerima, apalagi meminta. Maka setelah dinasihati seperti itu, Hakim Ibn Hizam radhiyallahu anhu mengatakan, Walladhi ba'athaka bilhaqqi ya Rasulullah, la arza'u ahadan ba'daka syai'an. Demi Allah ya Rasul, yang Allah mengutus engkau, aku tidak akan meminta apapun kepada seorang siapapun dia setelah engkau. Setelah itu, Hakim bin Hizam mengatakan, hatta ufariqad dunya, sampai aku mati, aku tidak akan meminta-minta lagi. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, Abu Bakar radhiyallahu anhu menjadi khalifah. Ada jatah dari harta rampasan yang pantas diberikan kepada Hakim, tapi Hakim tidak mau menerima. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memerintah, banyak sekali penaklukan kota-kota kaum muslimin dan banyak harta berdatangan dibagikan kepada kaum muslimin. Lagi-lagi Hakim bin Hizam tidak mau menerima sama sekali, sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, Ya ma'asyaral muslimin ushidukum, wahai orang-orang kaum muslimin, aku ingin bersaksikan kepada kalian, inni a'ridu alaihi haqqahu min hadzal fai' fa ya'ba an ya'khudha. Aku sudah tawarkan jatah dia dari rampasan perang ini, akan tapi dia tidak mau menerimanya. Dan Hakim tidak meminta sama sekali kepada orang lain sampai betul-betul dia meninggal dunia. Ini
menunjukkan bahwa ketika seseorang tidak butuh, lalu dia tetap ingin meminta saja. Sebenarnya ciri ini dimiliki oleh kebanyakan orang. Ketika seorang sahabat pun memiliki perasaan seperti itu. Akan tetapi orang beriman ketika dia tahu bahwa meminta tanpa ada kebutuhan akan menghancurkan kehormatan dia, membuat dia terhina, maka yang seperti ini ditinggalkan. Bahkan yang lebih tegas dari itu, Rasulullah SAW menyatakan dalam Sahih Bukhari, la an ya'khudha ahadukum hablahu bihuzmatil hatab ala dhahrihi, fayati bihuzmatil hatab ala dhahrihi fayabi'ahu khairun min an yas'alan nas a'tauhu aw mana'uh. Salah seorang di antara kalian seandainya mengambil tali, kemudian mencari kayu bakar, diangkatnya di atas punggungnya, kemudian dia jual, fayakuffallahu biha wajha, sehingga Allah Azza wa Jalla dapat menjaga raut mukanya dari kehinaan meminta. Itu jauh lebih baik daripada dia meminta-minta harta orang. Apakah mereka memberi atau tidak, itu urusan lain. Akan tetapi pada saat dia berhasil menjaga dirinya dari minta-minta, maka ini merupakan keistimewaan dan keutamaan bagi seorang itu. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, laisal ghina an kathratil 'ard, innamal ghina ghinan nafs. Kekayaan itu hakikatnya bukan karena banyaknya barang dan kekayaan, akan tetapi kekayaan yang terdapat pada hati yang mudah menerima dan bersyukur. Ketika seseorang tidak memiliki qanaah, tidak memiliki jiwa mudah menerima, bersyukur dengan pemberian Allah Azza wa Jalla, maka dia akan selalu rakus tamak dan ingin menguasai. Dan ini seperti yang hadis terdepan kita baca. Bagaimana seorang manusia berupaya untuk menggapai kekayaan dan harta sebanyak-banyaknya. Padahal seseorang ketika memiliki harta, kalau seandainya dia bisa memanfaatkannya, maka itu adalah hal yang baik. Seperti kita sebutkan dalam riwayat Imam Ahmad, ni'mal malus salih li rajulis salih. Sebaik-baik harta adalah harta yang baik, yang jernih, bersih, dan dimiliki oleh orang yang baik. Semoga Allah Azza wa Jalla meridai kita, sehingga kita bisa melaksanakan taubat sebaik-baiknya. Allahu tabaraka wa ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.